Apakah ada yang mau hidup sengsara? Miskin, apalagi harus menjadi peminta-minta. Siapapun pasti ingin hidup dengan serba kecukupan dan terhormat. Seorang sahabat pernah berpesan, amalkan saja membaca surat Al-Waqiah rutin setiap malam, niscaya akan terhindar dari kemiskinan. Konon ini bersumber dari sebuah hadis Nabi. Benarkah? Apa sesungguhnya kandungan surat Al-Waqiah hingga bagi sebagian umat Islam menjadi amalan rutin yang diyakini akan mendatangkan banyak keajaiban, membuka lebar pintu-pintu rezeki? Karena itu, simak ulasan tafsir surah Al-Waqiah dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Alam semesta akan hancur, begitu juga manusia di muka bumi ini. Inilah sesungguhnya yang terkandung dalam surat Al-Waqiah. Surat ini begitu populer bagi sebagian umat Islam, bahkan rutin dibaca setiap malam. Bagi sebagian kalangan, surat Al-Waqiah mengandung banyak fadilah. Dalam sebuah riwayat, sahabat Utsman bin Affan pernah memberi hadiah uang kepada Abdullah bin Mas'ud. Namun ditolaknya, kemudian Utsman bin Affan berkata, "Belanjakanlah uang ini untuk anak-anakmu." Ia menjawab, "Apakah engkau takut mereka akan kekurangan? Sesungguhnya mereka telah aku perintahkan agar membaca surat Al-Waqiah karena aku mendengar sabda Nabi SAW. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak mengalami kekurangan selamanya." Keutamaan surat Al-Waqiah banyak diulas dalam banyak hadis. Misalnya yang berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Hadis di atas dikeluarkan oleh Al-Haris bin Abu Usamah dalam kitab Musnadnya. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Bisron dalam Al-Amali. Dan dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Semuanya berasal dari jalan Abu Suja dari Abu Thayyibah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayangnya hadis ini dipandang doif atau lemah karena dalam silsilah perawinya ada seorang yang lemah. Seperti dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ad-Darul Qutni, bahkan Imam Ahmad mengatakan hadis ini termasuk hadis mungkar. Wallahu a'lam. Para ulama hadis begitu sangat ketat dan hati-hati dalam menggunakan hadis. Bahkan hadis yang digunakan untuk fadhailul amal atau keutamaan amal soleh karena takut termasuk golongan penghuni neraka, sebagaimana sabda Nabi. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sebagian ulama ada yang memberi keringanan menggunakan hadis doif asalkan memenuhi 3 syarat. Doifnya tidak terlalu doif. Hadis doif tersebut memiliki aslun atau hadis pokok dari hadis sahih, artinya memiliki makna yang sama dengan hadis sahih. Kemudian tidak boleh diyakini bahwa Nabi SAW mengatakannya. Oleh karena itu, hadis mengenai fadilah surat Al-Waqiah sejatinya bisa dikembalikan kepada hukum asal fadilah membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pemiliknya, orang-orang yang suka membacanya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf kitabullah, maka ia mendapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Hakim. Sekarang, mari kita dalami makna dari surat Al-Waqiah.
Surah ini termasuk golongan surat Makkiyah yang membicarakan tentang bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan terjadinya hari kiamat dan pada hari akhir. Manusia semuanya akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Apabila telah terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lainnya. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 3. 3 ayat pembuka ini menegaskan bahwa tidak ada seorang yang menghalangi kiamat akan terjadi. Dan kiamat akan makin mempertegas siapakah yang akan mendapat balasan Allah Ta'ala karena amal perbuatannya. Gambaran kiamat Allah ungkap dalam ayat selanjutnya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur leburkan sehancur-hancurnya, lalu gunung-gunung itu pun berubah menjadi debu beterbangan dan berhamburan. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 4 hingga 6. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya kiamat. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan kita, semuanya sia-sia karena tidak akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya bencana kiamat. Allah berfirman dalam ayat selanjutnya. Wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Dan kamu menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang berbahagia. Alangkah mulianya golongan yang berbahagia itu. Kedua, golongan celaka. Alangkah sengsaranya golongan celaka itu. Ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 7 dan 8. Golongan pertama adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang senantiasa berwasiat kepada kebajikan dan berbuat amal soleh. Golongan kedua adalah yang celaka yang disebut dalam ayat itu dengan kata mas'amah, yang artinya dalam bahasa Arab tangan kiri atau bertanda buruk. Mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Pada ayat ke-10, Allah menjelaskan golongan ketiga, yaitu orang-orang yang beriman lebih dulu. Menurut Syekh Al-Sya'di, maksud ayat ke-10 dalam surat Al-Waqi'ah adalah bahwa orang-orang yang senantiasa menyegerakan dalam berbuat kebaikan ketika di dunia, maka sebagai balasannya, Allah akan mendahulukan golongan tersebut untuk memasuki surga kelak di akhirat. Pengetahuan tentang kapan hari kiamat terjadi hanya milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya, termasuk Rasulullah. Namun Allah membuka rahasia tanda-tanda kiamat kepada Rasulullah seperti dijelaskan dalam berbagai hadis. Adapun di antara tanda-tanda terjadinya kiamat adalah pertama, munculnya Dajjal. Dajjal artinya pembohong yang bertugas untuk menyesatkan manusia. Dajjal ada 2 macam.
Dajjal kecil, dan Dajjal besar. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal kecil dinamakan kiamat kecil. Sedangkan Dajjal besar adalah pembohong besar yang berusaha membohongi umat manusia supaya manusia sesat selama-lamanya. Dan mereka akan datang menjelang hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak terjadi kiamat sehingga muncul hampir 30 orang Dajjal, masing-masing mengakui bahwa ia Rasul Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam sejarah Islam, Dajjal yang mengaku nabi palsu telah muncul sejak zamannya Rasulullah SAW. Tercatat ada 3 nabi palsu pada masa Rasulullah SAW, yaitu Al-Unsi dari Yaman, Musailamah Al-Kazab dari Yamah, dan Ibnu Sayyad dari Madinah. Ketiga Dajjal itu dapat ditumpas pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa tahun kemudian, muncul lagi di Irak yang mengaku sebagai nabi. Namanya Mukhtar As-Takhafi, namun dia dapat ditumpas dan dibunuh. Kemunculan nabi-nabi palsu ini tak akan berhenti dan akan kembali terjadi pada era modern ini. Setelah Dajjal, turunlah Nabi Isa alaihissalam menjadi pertanda kiamat makin dekat. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Demi yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil. Maka ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti, melimpahkan harta, sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian, dan sehingga 1 kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isinya. Sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam, umat Islam lebih dulu berada dalam kepemimpinan Imam Mahdi. Di kalangan para ulama sendiri, terjadi perbedaan pendapat dalam memahami akan munculnya Imam Mahdi. Para ulama yang tidak mempercayai akan munculnya Imam Mahdi antara lain Ibnu Khaldun. Semua hadis yang membicarakan tentang akan turunnya Imam Mahdi pada akhir zaman menjadi perdebatan di kalangan para ulama hadis. Syekh Muhammad Darwi misalnya berpendapat bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi semuanya lemah. Tidak ada satupun hadis yang dapat dijadikan pegangan. Rashid Ridho, seorang intelektual muslim, bahkan menilai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya adalah masalah dasar aliran politik yang diberi pakaian agama. Namun banyak ulama yang meyakini akan datangnya Imam Mahdi pada akhir zaman berdasarkan hadis-hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat. Sehingga turunlah Isa bin Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah solat kami." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Hadis lainnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mahdi itu seorang laki-laki dari keturunanku atau keluargaku. Dia akan memperjuangkan sunnahku seperti halnya aku memperjuangkan wahyu." Hadis riwayat Abu Nuaim. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hal biasa. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah kita menjadi hancur karena memegang teguh satu pendapat, kemudian menyalahkan pendapat lain. Pada hakikatnya, semua manusia akan mengalami proses kematian. Ketika manusia mati, ada beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, alam barzah. Alam barzah yaitu masa penantian sebelum terjadinya hari kiamat kubro. Para mufasir berpendapat yang dimaksud dengan alam barzah adalah alam penantian ketika manusia berpisah antara jiwa dan raganya, kemudian yang berada di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan dari alam kubur. Setelah alam barzah dilalui, maka Allah akan membangkitkan umat manusia yang ketika itu berada di alam barzah untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya,
lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Ketiga, Yaumul Hasr. Inilah hari di mana manusia semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas yang dinamakan padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah, "Dan ingatlah, hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami?" Quran Surat Al-An'am ayat 22. Pada hari itu, manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi, sesuai dengan kondisi amalnya masing-masing. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada juga yang digiring dengan cara berkendaraan, namun tidak sedikit juga yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan ada juga yang berkendaraan serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Pada saat itu matahari akan didekatkan dengan jarak 1 mil sehingga manusia berkeringat dan keringat itu akan menenggelamkan mereka sesuai dengan amalannya masing-masing ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal 1 mil. Sulaiman bin Amr berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanannya atau alat yang dipakai untuk berjelak mata?" Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yaitu dosa-dosanya, di antara mereka yang ada keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ada juga yang sampai lututnya, dan ada juga yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu, manusia akan memasuki tahap keempat yang disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Setelah proses manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan diperiksa atau dihitung amal baik dan buruknya ketika di dunia. Kemudian tahap selanjutnya Yaumul Mizan atau hari pertimbangan amal. Setelah proses pemeriksaan amal baik dan buruk, manusia akan menghadapi proses penimbangan amal, tidak akan ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun amalan baik dan buruk sebesar biji zarah atau debu. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Zalzalah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Setelah Yaumul Mizan, manusia akan memasuki Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Allah berfirman, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Balasannya bisa berupa surga yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah menyediakan untuk hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga, serta belum pernah tergoreskan dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Balasan juga akan diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Namun mereka akan menempati neraka yang kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Adapun orang-orang munafik juga telah disiapkan balasan neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Pemirsa Hasanah, mudah-mudahan dengan mengetahui intisari surat Al-Waqiah menambah wawasan keilmuan kita. Dan yang terpenting makin mempertebal keimanan kita, terutama keimanan kita pada hari akhir. Hingga kita selalu mempersiapkan diri membawa bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.